Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini saya akan membagikan berita terkait dengan honorer teknik administrasi yang siap-siap untuk diangkat P3K setelah data dan validasi data dilakukan. Nah, rekan-rekan, informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, sebanyak 11.000 tenaga honorer teknis administrasi siap-siap untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu setelah data honorer ini dinyatakan bersih dari tenaga honorer bodong. Jadi untuk diketahui bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer, terutama untuk data tenaga honorer yang ada di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Hal ini dilakukan agar supaya database honorer yang bersumber dari BKN itu betul-betul terhindar dari honorer siluman atau honorer bodong. Kemudian di sisi lain, untuk honorer teknis administrasi diketahui bersama bahwa selama ini merupakan salah satu kategori honorer yang selalu mendapatkan jatah formasi pengangkatan ASN yang paling sedikit dibandingkan dengan dua kategori lainnya, yakni tenaga honorer guru dan tenaga honorer kesehatan. Nah, saya kira berita ini, yakni sebanyak 11.000 honorer teknis administrasi itu siap diangkat menjadi P3K dan diusulkan merupakan salah satu berita yang menarik dan kabar yang baik bagi rekan-rekan honorer teknis administrasi, oleh karena memang baru kali ini terdapat formasi sebanyak 11.000 untuk jabatan-jabatan teknis yang diusulkan untuk diangkat menjadi P3K. Diketahui bersama bahwa pada saat seleksi tahun ini, seleksi P3K, sangat sedikit sekali pemerintah daerah di dalam mengusulkan formasi-formasi jabatan teknis administrasi dengan jumlah yang banyak. Rata-rata atau mayoritas jabatan teknis administrasi yang diusulkan pada formasi seleksi P3K ini itu sangat sedikit sekali, sehingga tidak bisa mengcover dan mengakomodir seluruh tenaga honorer teknis yang ada di daerah. Menurut anggota Komisi 2 DPR RI, Mardhani Alisera, ternyata 11.000 honorer teknis ini berada di wilayah DKI Jakarta. Patut diapresiasi menurut anggota DPR ini, Pemprov DKI Jakarta telah mengusulkan 11.000 honorer K2 teknis administrasi untuk diangkat menjadi P3K. Saya pikir kita bisa memang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh DKI, oleh karena memang dia hanya fokus mengusulkan 11.000 honorer K2 teknis untuk diangkat menjadi P3K. Nah, rekan-rekan, ia mengungkapkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, memang telah diamanahkan kepada pemerintah untuk melakukan verifikasi dan validasi atau kegiatan verval terhadap data 2,3 juta tenaga honorer yang sudah masuk ke dalam database Badan Kepegawaian Negara. Verval dan verifikasi ini akan menjadikan database BKN merupakan salah satunya satu-satunya data yang akan dijadikan landasan atau dasar di dalam pengangkatan honorer menjadi ASN. Setelah diverifikasi, maka nanti akan bisa diselesaikan di dalam pengangkatan P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Jadi opsi pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu maupun paruh waktu ini berulang kali disebutkan oleh Kementerian atau Menpan, ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas, bahwa memang ada skema pengangkatan honorer menjadi P3K per waktu dan menjadi P3K penuh waktu. Adapun nanti mekanismenya secara terperinci itu nanti akan disebutkan di dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
Nah, rekan-rekan, untuk DKI Jakarta sendiri, Pemprov itu hanya mengusulkan formasi untuk honorer K2. Tidak ada honorer non K2 yang diusulkan. Jadi untuk DKI Jakarta di dalam formasi P3K, pengangkatan honorer menjadi P3K hanya mengusulkan honorer K2 saja dan tidak ada honorer non K2 yang diusulkan. Mungkin hal ini dilakukan dalam rangka memprioritaskan honorer K2. Nanti setelah honorer K2 telah terselesaikan, akan dilanjutkan dengan honorer non K2. Jadi rekan-rekan, menurut Mardani bahwa begitu pemerintah menerbitkan regulasi turunan Undang-Undang ASN yang baru, maka 11.000 honorer teknis administrasi ini sudah bisa diangkat P3K. Jadi memang anggota DPR ini bisa berharap bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, oleh karena memang mereka memiliki masa kerja sudah belasan tahun. Jadi rekan-rekan sekalian, honorer kedua teknis administrasi sebanyak 11.000 ini itu ternyata telah diusulkan dan menunggu regulasi turunan dari Undang-Undang ASN, yakni peraturan pemerintah tentang manajemen ASN, di mana nanti di peraturan pemerintah ini akan dijelaskan secara terperinci terkait dengan mekanisme dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam penyelesaian tenaga honorer. Sementara itu, Dewan Pembina Tenaga Honorer Indonesia mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, oleh karena telah melakukan verifikasi dan validasi data kepada database tenaga honorer yang terdata di dalam Badan Kepegawaian Negara. Olehnya itu, ia mengungkapkan bahwa DKI Jakarta ini seharusnya bisa menjadi pilot project untuk kegiatan verifikasi dan validasi data. Sebab saat pendataan tenaga non-ASN pada 2022, yang didata DKI Jakarta memang hanya honorer K2. Jadi ada sesuatu yang beda yang dilakukan oleh DKI Jakarta ini. Pada saat pendataan ternyata yang didata merupakan tenaga non-ASN yang berkategori 2. Langkah Pemprov DKI Jakarta ini patut diapresiasi dan diharapkan bisa diikuti oleh pemerintah daerah lainnya. Ia masih percaya dan yakin honorer K2 di daerah lain juga pasti aman setelah lulus dari verifikasi data BPKP. Nah rekan-rekan, memang yang menjadi permasalahan sekarang adalah formasi-formasi dari honorer K2 itu memang sangat sedikit sekali yang diusulkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat di dalam pengangkatan P3K. Tentu hal ini bisa menghalangi atau menghambat adanya alih status para honorer K2 untuk diangkat menjadi ASN. Rekan-rekan sekalian, demikian berita kali ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah DKI yang mana lebih memprioritaskan honorer K2 teknis administrasi di dalam pengusulan pengangkatan dan formasi pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Silakan tuliskan komentar dan saran rekan-rekan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di